Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun banter sedaya anggenipun jawab salam. Niki berarti sing rawuh rata-rata utange akeh kabeh. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Mboten wonten satu ucapan yang patut untuk saya sampaikan di majelis ini kecuali saya hanya tawakal kepada Allah. Keranten kawula namun intisalan li amri murabbi ruhina wali amri syekhina panjenenganipun Romo Kiai Haji Halwani Nawawi. Mugi-mugi beliau pinaringan umur panjang. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat. Dipun gampilaken sedaya urusanipun, urusan donya akhiratipun. Dipun paringi jembar rezekinipun. Lumeber dateng kita sedaya. Barokahipun ugi karomahipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yatafarradu biwahdaniyatil uluhiyah. Alhamdulillahilladzi yata'azzaz bikaramatir rububiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para habaib, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, para gus, para nawaning, para wali santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng para sesepuh kita, panutan kita, kiai kita, guru kita, panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Halwani Nawawi. Panjenenganipun Romo Kiai Muhid. Beliau adalah sesepuh daripada alumni Lirboyo ingkang wonten Purworejo. Kiai Mufti Abror. Wekdal beliau wonten tenggone Lirboyo, kula dereng dados napa-napa. Di planning mawon dereng. Panjenenganipun Kiai Ja'far Samsudin, panjenenganipun Romo Kiai Abdul Jalil, panjenenganipun Romo Kiai Hamid, Ketua NU Purworejo, panjenenganipun Bapak Bupati atau yang mewakili, panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Agus Yunit, Ketua Pengadilan Agama Purworejo, sedaya para kiai, para alim ulama ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Bapak pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, wonten Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Lurah, sedaya kemawon para rawuh, kula wonten teng mriki panggenan niatipun estu tabarukan bihadzal ma'had. Saya hanya tabarukan dengan Pondok Pesantren Nawawi Merjan. Kemutan wau napa ingkang dipun dawuhaken kalih panjenenganipun Romo Kiai Halwanin, bahwasanya dulu Mbah Kiai Mahrus simbah kawula pernah berdoa di sini dan mampu doanya tersebut diijabahi oleh Allah sehingga mampu pondok pesantren menika berkembang sedemikian rupa. Maka saya hadir ke sini dalam rangka untuk kula suwun malih niku pripun seumpama dongane Mbak Mahrus. Supados kula saged ketularan kados Mbah Kiai Halwani. Mugi-mugi kawula saged ketularan tabarukan kalih nopo ingkang sampun kalempahan kalih Mbah Kiai Halwani. Kemutan kalih nopo yang pernah dilakukan oleh Taqiyuddin As-Subki
Imam Taqiyuddin As-Subki pernah mendengar nama seorang alim allamah. Beliau adalah Imam Syaraf ibn Yahya An-Nawawi, saking Syria. Taqiyuddin As-Subki terus pada akhirnya sowan datang Syekh Nawawi. Ketika beliau sampai di Syam, ketika beliau sampai di Syria, masuk ke pondok pesantrennya Imam Nawawi, dipun sambut kalih santri-santri ini pun. Para santrinya kemudian bertanya, panjenengan mau mencari siapa? Saya mau sowan ke Syekh Nawawi. Telat. Lu kok bisa telat? Beliau sudah wafat, baru saja beliau sudah wafat. Getun Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian beliau bertanya kepada santrinya, tempat mana yang dulu sering dibuat untuk takarrub kepada Allah oleh Imam Nawawi? Ditunjukkan oleh santrinya, di sini beliau dulu Syekh Nawawi sering bermujahadah, munajat, takarrub kepada Allah. Tenggone pengimaman masjid yang sekarang dikatakan dengan Masjid Imam Nawawi di Syria. Disitulah Imam Taqiyuddin As-Subki diusek-usek niku lantai ini. Kemudian Taqiyuddin As-Subki melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya di tempat itu. Tiada lain niatnya adalah tabarukan bi atharis sholihin, yaitu mengalap berkah daripada bekas-bekasnya orang-orang yang soleh. Kula niru Imam Taqiyuddin As-Subki. Panjenengan sedaya niru apa yang telah dilakukan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Di majelis ini, di pondok pesantren ini, muga-muga kula kalih panjenengan sami pikantuk barokahipun para sesepuh, para kiai, para aulia ingkang nate sambang, ingkang nate sowan wonten ing dalem pondok An-Nawawi menika. Mugi-mugi pikantuk berkah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalihipun tiada lain saya ingin mengucapkan what I'm going to say in this forum is congratulations for all graduated from this Islamic boarding school. Dimanapun saya berada dan dimanapun acara bersama dengan para doktor, kalau saya bukan doktor, saya ini adalah doktor alias mondok di kantor. Karena sering berada di kantor, akhirnya disebut sebagai doktor. Sering saya katakan di acara workshop ataupun seminar, panjenengan kalau ingin mencari orang yang paling intelektual di dunia ini, mudah. Tempatnya mudah, orangnya juga mudah untuk ditemui. Siapa? Para santri. Loh, mereka ketika awal mendengar kok bisa santri itu disebut sebagai orang yang intelektual. Karena santri itu sudah menepati syarat-syarat intelektual. Wa min syurutil intelektual salasah. Syarat untuk bisa dikatakan sebagai orang yang intelektual itu ada 3. Ini menurut seorang ulama yang namanya adalah Jacques dari Prancis. Dia mengatakan begini, intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Gus Maulana paham betul? Paham nggih? Kula maknani, intellectual person utawi wong kang den arani wong kang pinter. Iku hu wong mausul alladzi engage kang manjing sapa hu in critical thinking, ing dalem pemikiran kang kritis, reflection, taukid niki napa namine niki sebenarnya atof tapi wawune dibuat.
Jadi wawu atofin ini mahdhuf. Research and penelitian utawa penemuan utawa pengalaman and reflection about society. Lan mikir-mikir ing dalem sekabehane perkorone umat. 3 syarat ini sudah masuk di dalam santri. 1, santri harus memiliki pemikiran yang kritis. Santri itu Masya Allah, makhluknya Allah yang paling kritis itu adalah santri. Bagaimana enggak kritis? Tadi sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kulo namung nambahi sekedik kemawon. Sejatosipun Mau'idatul Hasanah Al-Uzma itu sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kulo namung nambahi sithik mawon. Terus panganan sing paling utama niku sampun panjenengan dahar. Panganan ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun Mbah Kiai Halwani. Lah kula niki namung tandukane mawon. Biasane niku wong lek mangan tanduk iku luwih titik daripada mangan sing utama. Lek teng Purworejo pripun? Nek ngoten to nggih. Sami. Nek mangan sing keloro tambah akeh gragas jenenge. Jadi santri tadi sudah disampaikan oleh beliau. Wujud-wujud daripada santri ini dari penilaian yang sangat objektif. Dawes Dekker dan lain sebagainya menilai tentang pondok pesantren. Itu wujud daripada pemikiran kritisnya para santri. Nah, faktor santri itu bisa kritis karena ketika dia berada di pondok pesantren, salah satu faktornya adalah dia sering hidup dalam keadaan terpepet. Niki salah satu faktor orang itu bisa kritis. Jenengan tingali tenggone cabang ilmu psikologi. Orang ketika terpepet maka akan muncul pikiran-pikiran kritisnya. Dan itu semuanya di bawah alam sadar mereka. Loh, santri itu karena sering terpepet, akhirnya dia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang kritis. Contoh kecil. Sering terlambat kiriman dari orang tua. Leres napa mboten? Baru saja dikirim oleh orang tua 500.000 per bulan. 1 bulan 500.000. Pada hari pertama 350.000 dibuat untuk membayar utang-utang bulan yang kemarin. Sehingga dia ngantongi 150.000. Pada hari kedua dia dipalak oleh teman-temannya untuk mayoran. Habis sudah 100.000, tinggal 50.000. Hari ketiga alhamdulillah berkurang 25.000. Hari keempat habis sudah kiriman dari orang tua. Sisa hidup 26 hari ke depan. Sehingga dia harus berpikir setajam mungkin, bagaimana caranya agar saya bisa hidup, bisa survive di pondok pesantren selama 26 hari. Jangan sampai saya mati di pondok pesantren. Lalu selama 26 hari itu akhirnya mereka berpikir, daripada mati, sebaiknya saya harus melakukan hal-hal yang bisa membuat saya hidup. Suket dibabati, dimasak dadi sop. Karena kepepet, pada akhirnya pengen mangan daging, sandal jepit diketoki, dadi cecek. Itu masih mending daripada kepepet, nggak bisa hidup. Ayamnya kiai keluyuran masuk ke dalam kamar, sikat. Saya tadi baru diceritai oleh Kiai Aziz, ternyata beliau pernah berhutang beberapa ayam ke Mbah Kiai Mahrus. Untung mas saya ada di sini, kalau nanti saya pulang dibawahi ayam berapa yang panjenengan beleh, siap saya bawa ke Kediri. Itu katanya ada yang lebih parah lagi. Kambing masuk ke kamar, sikat.
dengan satu dalil, kiai mesti ridho. Loh, ini pemikiran kritis ini muncul di sini. Bukan permasalahan ayam itu kecil. Bukan permasalahan kambing itu kecil. Malah terbiasa kalau waktunya pohon mangga berbuah, gayanya disenggol dul. Jatuh, akhirnya jadi lukotoh. Bukan masalah mangganya, tapi bagaimana dia bisa berelah, bisa merubah hukum syarikoh menjadi lukotoh. Ini kalau nggak benar-benar ulama nggak mungkin gitu loh. Subhanallah. Ya Allah. Saya dulu pernah berusaha untuk ya sedikit-sedikit lah beramal untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan juga anak-anak dengan membuat 3 kolam lele. Alhamdulillah, kolam lele saya banyak. Biasanya pada bulan ke-6 sudah panen. Saya tanya kepada teman-teman sing saya pasrai untuk ngingu ikan lele. Ayo waktu ini panen. Dijawab, masih kecil-kecil Gus. Masa udah 6 bulan saya cilik wae? Enggak, saya diambilkan contohnya sampling lele-lele itu. Iya masih kecil. Kemudian 1 tahun berikutnya, ayo sudah 6 bulan. Dulu yang 6 bulan yang lalu kecil, pasti sekarang sudah besar. Terus saya kecil. Masa iya samplingnya mana? Diambil masih kecil. Ternyata yang besar-besar sudah habis duluan. Masya Allah. Suatu ketika itu pernah di pondok pesantren saya itu ada SMK. Jurusan komputer multimedia. Ini pun nanti para rawuh, para kiai, Masya Allah, kalau tak curhat nggih, nelongso kulon sedaya. Tapi nggih pripun malih, saya tak curhat saja, bukan mau idhatul hasanah. Ini adalah tempat curhat saya. Gawe kolam lele 3, kemudian setelah itu suatu ketika ba'dal maghrib tenggone pondok pesantren sing kula dipasrai niku sepi, santri-santri seakan nggak ada. Akhirnya kulo kan bertanya-tanya dalam hati, pondok pesantren itu semakin malam semakin rame, semakin malam semakin rame. Ini isya sepi, berarti santri nggak ada di kamar. Pengurus saya panggil, Reneo, kemana para santri? Dicek di kamar nggak ada. Ternyata dia ada di ruang kelas madrasah. Pas malam Jumat di ruang kelas madrasah nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Pakai laptop kecil ukuran 2 kilan kali 1 kilan. Yang nonton 25 orang. Ketahuan oleh keamanan, kemudian digiring ke rumah saya. Seperti biasanya kalau ada santri yang melanggar, berarti harus dipopol, gundul, plus guyur. Alhamdulillah 25 kepala habis saya potong rambutnya. Dan sampai melecetkan tangan saya. Akhirnya gara-gara melecetkan tangan pengasuh, harus ditambahi takzirannya. Gara-gara siro kabeh melecetkan tangan saya, berarti harus saya tambah. Selain digundul, guyur, harus masuk kolam lele. Dan jangan berani-berani untuk mentas dari kolam lele sebelum ada perintah dari saya. 25 orang masuk ke kolam lele. Saya masuk ke dalam rumah, kecapean, saya ketiduran. Dibangunkan sama istri saya, bah, jenengan wau nembe nyemplung neo anak-anak wong tenggone kolam lele, belum jenengan entas. Masya Allah, saya kaget. Begitu saya masuk, begitu saya keluar dari rumah, niki konco-konco santri podo rame kabeh, tapi saya tidak terpikir sama sekali. Akhirnya mereka saya suruh untuk keluar dari kolam. Cukup, cukup.
keluar, cukup. Sekarang bagian minuman saya datang. Saya suruh keluar. 15 menit berikutnya, Masya Allah, pondok pesantren sudah enggak sepi lagi. Berubah jadi pasar, asap ngepul kemana-mana. Saya kaget, ini pondok kebakaran, pondok kebakaran. Keluar saya dari rumah, saya tanya pengurus, ada apa kok kebakaran pondok pesantrennya? Nganu ngapunten, konco-konco bakar lele. Jadi ketika dia berada di kolam lele, dia sempat mengambil lele-lele saya, dilempar keluar dari kolam. Saya tidak terpikir lelenya karena sudah dibakar. Tapi yang saya pikirkan adalah, Masya Allah, begitu hebatnya santri. Berpikiran kritis, bisa mengambil kesempatan di segala kesempitan. Loh niki loh, makanya para santri keluar dari pondok pesantren. Segala permasalahan masyarakat, insya Allah santri siap untuk menjadi pengayom-pengayom dan mencarikan segala solusi untuk masyarakat. Ini santri. Bahkan kalau di dalam Al-Quran dipun sampaikan lebih dari itu syaratnya intelektual itu. Dan itu juga dimiliki oleh para santri, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lek tenggone syarate intelektual niku lek di bahasa Arabno tidak jauh beda dengan ulil albab. Kalau menurut mereka mendefinisikan intellectual person adalah orang yang punya pemikiran kritis, Al-Quran lebih dulu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang intelektual adalah dia berzikir kepada Allah di setiap tingkah lakunya, dan sing dipikir gak cuman masalah dunya tok. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi santri selangkah lebih maju daripada orang-orang intelektual. Karena apa? Orang intelektual hanya mikir permasalahan dunia, santri sing dipikir dunia akhirat, bumi sak langite pisan. Itu santri. Yang kedua, syarat daripada seorang yang intelektual adalah research. Dia punya penelitian, dia punya pengalaman. Saya juga selalu bilang, para rawuh, kalau panjenengan ingin melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah jauh-jauh ngukur dari Sabang sampai Merauke, itu menghabiskan anggaran negara. Cukup lihat pesantren, panjenengan bisa melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika ada di pondok pesantren. Dan gratis masuk pesantren. Adapun anggaran untuk Sabang sampai Merauke cukup berikan kepada pondok pesantren saja. Lho kenging nopo? Kenapa pondok pesantren sebagai miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Panjenengan pirsani piyambak. Panjenengan mireng piyambak. Bagaimana tadi santri disebut, Masya Allah, yang hadir di depan kita tadi ini semua laki-laki para alumni ganteng kabeh. Yang perempuan juga ayu-ayu kabeh. Dan tidak ada yang terbalik sing wedok ganteng utawa sing lanang ayu. Bahkan tadi saya sempat matur dateng Gus, niki kira-kira sing wedok niki toto rias make up niki teng pundi gitu. Subhanallah, kok ayu-ayu santri berjan niki. Siap insya Allah kalau mau barter dengan Lirboyo. Karena beberapa alumni pondok pesantren Lirboyo juga hadir di tempat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Dumateng para alumni pondok pesantren Lirboyo, dumateng sinten kemawon para alumni pondok Lirboyo ingkang dereng nikah, ingkang dereng gadah jodoh, monggo
santri Berjan siap untuk dijadikan pasangan hidup kalian semuanya. Panjenengan pirsani di depan tadi ini kenapa kita sebut pondok pesantren adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Tadi disebut dari Lampung, ada Lampung Timur, Lampung Barat, ada dari Jawa, ada dari Madura, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ada suku Batak, ada, semuanya ada. Sehingga konco-konco santri setiap hari itu kumpul dengan teman-temannya yang berbeda suku. Sing Jawa sering kumpul karo wong Dayak, sing Madura sering kumpul dengan orang Sunda. Bahkan sampai diteruskan sing Sunda besanan karo sing Madura, sing Madura ijol-ijolan adik karo sing Dayak. Setiap hari berinteraksi antar suku. Sehingga jaminannya adalah ketika santri itu keluar dari pondok pesantren, insya Allah sudah terbiasa ketika dia berhadapan dengan makhluk hidupnya Allah dari berbagai macam suku. Ini adalah santri. Dan tidak cuma itu toh. Ketika berada di pondok pesantren, para santri ini juga berinteraksi dengan mereka-mereka yang strata sosial ekonominya itu berbeda-beda. Ketika di pesantren kumpul karo koncone sing sugih, akeh. Kumpul dengan koncone sing melarat, akeh. Kumpul dengan koncone sing kadang sugih, kadang melarat, akeh. Dengan berbagai macam karakter, teman-temannya karakternya macam-macam. Setiap hari mereka berkumpul. Sehingga ketika keluar dari pondok pesantren, dengan mudah para santri itu bisa menyelesaikan permasalahan. Karena dia sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam watak-watuk karakternya masyarakat. Ini santri. Syarat yang terakhir adalah reflection about society. Pasti seorang santri pasti memiliki himmah yang luhur untuk membenahi masyarakatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dawes Dekker dan juga disampaikan oleh seorang peneliti yaitu Hiroko Horikoshi Clifford Geertz juga pernah menyampaikan hal yang serupa. Dan juga siapa itu namanya yang dari Australia, dari Canberra. Saya pernah bertemu dengan beliau ketika saya berada di Canberra. Saya lupa, daripada saya di sini lama memikir namanya, lebih baik saya teruskan saja omongan saya. Yang penting mereka mengatakan bahwasannya seorang santri ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi pengayom dan bahkan melakukan perubahan-perubahan sosial. Berubah dari hal yang negatif menjadi yang positif, berubah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Kemutan kalih nopo sing dipun dawuhaken kalih panjenenganipun Mbah Kiai Mahrus Ali, berkali-kali beliau menyampaikan di depan para alumni, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan kita. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun profesinya, ketika dia beraktivitas kok tidak memiliki himmah untuk mementingkan permasalahannya orang-orang muslim, maka dawuhnya Rasulullah, hum laisa minna. Dia bukan termasuk golongan daripada kita. Alhamdulillah Bupati Sak yang mewakili pada malam hari ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pondok pesantren An-Nawawi. Insya Allah kita bareng-bareng masuk surga mengke. Amin ya robbal alamin. Loh, ini sudah menjadi platform daripada santri. Sehingga nggak usah kita repot-repot mikir ke depan mau seperti apa kita, mau jadi apa kita. Karena intelektualisme sudah
menjadi cap, menjadi platform kita ketika kita menjadi seorang santri. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kawula badhe matur ngeten. Babagan masalah santri kula badhe ngomong dumateng para alumni utawa para calon-calon alumni. Permasalahan di masyarakat sangat kompleks. Jenengan jangan sampai terbawa dengan provokasi-provokasi yang bisa mencerai-beraikan kalian karena hanya perbedaan pendapat. Jenengan jangan sampai terbawa dengan provokasi yang menyeret panjenengan untuk lepas dari akidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dawuhipun Mbah Kiai Mahrus, ikutilah kemana sungai itu mengalir, tapi jangan sampai kau hanyut oleh aliran air itu. Masyarakat dengan berbagai macam karakternya, masyarakat dengan berbagai macam profesinya, seorang santri harus betul-betul bisa menjadi seorang pengayom. Masyarakat niku, menungso niku dipun ciptaken kalih Gusti Allah niku sebagai tedak turune Nabi Adam. Nabi Adam niku dibuat oleh Gusti Allah minatinil lazib. Dibuat oleh Gusti Allah saking tanah. Ulama semuanya sepakat kalau Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Ada perbedaan pendapat para ulama, tanah sing endi? Tanah liat sing endi? Apakah tanah liat dari Timur Tengah? Apakah tanah liat dari India? Atau tanah liat dari Somalia? Atau tanah liat dari Indonesia? Wonten setunggal pendapat dari golongan para ulama yang mengatakan begini, Nabi Adam itu diciptakan oleh Gusti Allah dari kumpulan-kumpulan tanah liat. Mbok menawa tanah liate Jawa dijukuk titik, tanah liate Timur Tengah dijukuk titik, tanah liate Syam, Persia, India, Pakistan dijukuk titik, kemudian ditiupkan roh kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Makanya warna kulit menungso niku beda-beda. Enek sing sawu mateng, ana sing sawu bosok. Ana sing kuning langsat, ini mbok menawa kebagian tanah liat Timur Tengah. Enek sing ireng jliteng, iki mbok menawa kebagian tanah liat Somalia. Saya pernah punya seorang teman dari Somalia. Kulitnya wireng, nyuwun sewu. Tapi beliau ketika saya tanya, apakah kamu bangga dengan kulit hitam yang panjenengan miliki itu? Dia jawab, ana atafakhar bihadal jilid, bilauni hadal jilid. Aku sangat bangga dengan warna kulit saya. Karena apa? Nabi Adam terbuat dari tanah liat. Tanah liat mesti warnanya ireng. Berarti aku lebih original bila dibandingkan sing kuning-kuning utawa sing putih-putih. Parfum unik bentuk gantungan kunci. Yang ini sih bener-bener epic sih, karena bentuknya yang ngegantung bisa dibawa kemana-mana tanpa takut. Sehingga saya ucapkan selamat buat kalian yang kulit warnanya hitam, karena kalian lebih original bila dibandingkan dengan sing kuning-kuning. Ora usah nyesel, ora usah gelisah, galau dan merana gara-gara kulit hitam, karena itu bukti panjenengan lebih original dari tanah liat. Lho niku kolektif daripada tanah liat sing bermacam-macam. Lho karakternya tanah liat itu pun juga macam-macam. Ono tanah liat yang kemudian diidoni tok, niku iso tumbuh rumput.
Ono tanah liat, ono tanah sing bolak-balik disirami sampai 100 ora tumbuh-tumbuh. Ono tanah liat diencepi tanaman, diguyur banyu, dipupuk ping 1000 nggih mboten tumbuh-tumbuh. Karakter tanah macam-macam. Jangan kalian mencoba-coba untuk tanam pohon pisang di Saudi Arabia. Mustahil. Karena tanahnya beda. Jenengan juga jangan coba-coba untuk menanam korma di tanah Jawa. Mbok menawa tumbuh tapi gak uwoh. Karena karakter tanahnya beda. Makanya karakter manusia itu pun juga berbeda-beda. Enek wong sing dikandani ping 1000 gak mudeng-mudeng. Enek wong sing dikandani ping 100 nembe mudeng. Yo enek wong sing dikandani nembe ping sepisan langsung mudeng. Ada juga ora usah dikandani, hanya dikasih isyarat niku langsung mudeng. Niki karakter masyarakat besok yang kalian hadapi ini semacam ini. Loh, kalian harus siap dengan berbagai macam karakter tanah. Tapi alhamdulillahnya di pondok pesantren panjenengan sudah terbiasa dengan berbagai macam karakter manusia. Insya Allah itu adalah permasalahan yang sepele untuk kalian. Selajengipun untuk para santri dan juga untuk para alumni ketika berada di tengah-tengah masyarakat, ampun goyah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ampun goyah dengan kitab-kitab kuning yang panjenengan pelajari di pondok pesantren. Man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Dawuhipun Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad mengutip dawuhipun Al-Habib Umar ibn Ahmad Al-Attas, barang siapa yang ingin berada di barisan depan, maka sebaiknya berpegangan dengan kutubul mutaqaddimin, berpegangan dengan kitab-kitabnya para ulama salaf. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, ya sudah sana, ikuti saja kitab-kitab yang terbelakang dicetaknya, terbelakang baru saja ditulis oleh para ulama-ulama zaman sekarang yang tidak mengikuti metode para sholihin, salafunas sholihin. Awake dhewe niki kan salaf. Salaf niku ada min haitsus zaman, ada min haitsul manhaj. Salaf min haitsus zaman, oke. Kita sudah bukan di zaman salaf lagi. Karena kalau menurut hitungan dari dawuhnya Kanjeng Nabi, salaf itu adalah kurunnya Kanjeng Nabi, kemudian alladzina yalaunahum summal ladzina yalaunahum, yaitu orang yang ada di kurunnya Kanjeng Nabi, kurun berikutnya dan kurun yang berikutnya. Satu kurun 100 tahun berarti kira-kira 300 tahun di masa awal Hijriah itu adalah salaf min haitsus zaman. Dan kita hidup 1440 Hijriah. Di tahun ini berarti kita sudah keluar dari zaman salaf. Tapi kita ini adalah salaf min haitsul manhaj. Kita ini adalah salaf dari sisi metode kita dalam belajar. Metode kita dalam hidup. Kita ini adalah orang-orang yang salaf karena kita mengikut pada orang-orang pendahulu. Sanate awake dhewe ini kan Masya Allah lurus datang Kanjeng Nabi. Lurus. Sanate awake dhewe Masya Allah, apa yang kita lakukan di dunia ini nyuwun sewu, kula badhe ngemutaken ad-dunya kulluhu, ad-dunya halaluhu, ad-dunya haramuhum hisab. Teng donya kabeh halal haramin donya niki sedaya niki dihisab. Perkara haram dihisab, perkara halal nggih dihisab. Besok awake dhewe niki ditakoni karo malaikat. Contoh, jelas kalau perkara haram pasti dihisab.
Kalau perkara yang halal, contoh kayak ngombe gawe tangan kanan sunnah. Ngombe gawe tangan kanan niki kan sunnah. Lah besok niku teng akhirat niki ya dihisab. Kula ngombe gawe tangan kanan, contoh niki. Alhamdulillah. Setelah ngombe ngomong alhamdulillah sunnah. Lah perkara-perkara sunnah seperti ini besok tenggone akhirat niku ya bakal dihisab. Dipun tangleti sampean benjing, sampean karo malaikat dipun tangleti. Dulu ketika kamu di dunia ngombe gawe tangan kanan, sadurunge ngombe maca bismillah, setelah ngombe maca alhamdulillah, oleh ngelmu kuwi teko ndi? Kamu dapat ilmu itu dari mana? Sampeyan saged jawab, saya dapat dari Mbah Kiai Halwani.